go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami di sini akan mempresentasikan terkait budaya mahasiswa disusun oleh kelompok 10 PKTT 4701. Kami yang beranggotakan saya Calvin Benedict Cesarusik NIM 1010 123 03 kali, dan rekan saya Kasiesa Sakila Sulfa NIM 1010 123 00174, dan yang terakhir teman saya Zaira Novika Adila NIM 1010 123 0067. Baik, kali ini kelompok kita akan mempresentasikan terkait budaya mahasiswa. Budaya mahasiswa di Telkom University terutama menjunjung tinggi budaya Hey, merupakan suatu budaya yang harus ditegakkan untuk mendorong perilaku mahasiswa untuk menyesuaikan diri dalam kebiasaan di lingkungan kampus untuk menciptakan perilaku yang baik. Budaya Hey itu sendiri terdiri dari harmoni, excellence, dan integrity. Berikut penjelasannya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pertama, ada harmoni. Pengertian harmoni adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan masyarakat. Yang berikutnya ada penyesuaian diri, merupakan suatu proses yang mengacu ke arah hubungan yang harmonis antara tuntutan internal dan motivasi dan tuntutan eksternal dari realitas. Berikutnya ada contoh perilaku keberagaman dan penyesuaian diri. Yang pertama, bersikap positif dan sadar. Yang kedua, bersikap terbuka dan ramah. Ketiga, saling toleransi. Dan yang keempat, kenali lingkungan kampus. Berikutnya, keuntungan mengamalkan keberagaman dan penyesuaian diri. Yang pertama, adanya akulturasi budaya. Yang kedua, mengubah perilaku individu. Dan yang ketiga, penguatan komunitas. Untuk solusinya, yang pertama, pelatihan keterampilan komunikasi. Yang kedua, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, pengembangan kebijakan. Saya akan menjelaskan tentang kesadaran dan tanggung jawab sebagai mahasiswa yang berkaitan dengan budaya kita, yaitu excellent. Mahasiswa dikatakan bertanggung jawab apabila dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk memecahkan masalah dalam situasi kehidupan nyata, memahami arti belajar, mengadopsi sikap dan sudut pandang sendiri, dan memperkuat tanggung jawab untuk belajar mandiri. Nah, apa sih karakter excellent itu? Karakter excellent adalah karakter mahasiswa terkait dengan perilaku mengoptimalkan kemampuan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan setiap tugas pembelajaran dengan kualitas terbaik bagi diri dan lingkungannya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan contoh dan perilaku negatif, tanggung jawab dan kesadaran mahasiswa, yaitu yang pertama, sering tidak ikut dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, sikap tidak hormat. Yang ketiga, tidak mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya untuk sikap positifnya, yaitu satu, fokus pada proses akademik. Yang kedua, lengkapi kebutuhan dan pengembangan diri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran pribadi. Yang keempat, tanggung jawab menyelesaikan tugas pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan mengamalkan kesadaran dan tanggung jawab. Yang pertama, terbentuknya karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, dapat bersosialisasi lebih baik dengan dosen maupun mahasiswa lain. Nah, yang ketiga terkait kode etik. Kode etik ini ada kaitannya dengan nilai budaya mahasiswa Hey. Yang ketiga yaitu integrity. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan terkait integrity. Integrity itu merupakan suatu sikap mahasiswa yang berkaitan dengan perilaku menjaga sikap sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Nah, di sini akan aku jelasin tentang kode etik. Apa sih kode etik itu? Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara yang dipegang atau yang dijadikan pedoman berperilaku oleh mahasiswa. Oleh karena itu, apa sih yang dimaksud dengan kode etik mahasiswa Telkom University? Pembuatan kode etik mahasiswa di Telkom University adalah bagian dari proses pendidikan, sehingga diciptakanlah prosedur tetap proses yang mengambilkan keputusan terhadap pelanggaran etika yang berlaku bagi mahasiswa dan mahasiswi di Telkom University. Terdapat pelanggaran ringan maupun berat yang dirancang pada kode etik ini. Nah, adapun perilaku pelanggaran itu ada 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Untuk pelanggaran ringan, melakukan hal-hal tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran seperti bermain handphone dan lainnya.
Sedangkan bentuk pelanggaran ringan melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atas pengetahuan pihak kampus Telkom University. Dan yang ketiga, bentuk pelanggaran berat. Bentuk pelanggaran berat yaitu melakukan kecurangan dalam ujian seperti menggantikan mahasiswa lain ketika sedang ujian atau joki tugas, kemudian menyontek, memberikan contekan kepada teman, dan plagiarisme. Nah, dari perilaku tadi itu menimbulkan dampak. Dampak yang ditimbulkan itu tentu akan merugikan mahasiswa Telkom University. Jadi untuk dampak itu dapat seperti dikeluarkan dari kampus, pengurangan keaktifan di kampus, dan pengurangan nilai di kampus. Nah, untuk meminimalisir atau mematahkan dampak yang terjadi, ada pun solusi yang kita lakukan, yaitu kita harusnya meningkatkan lagi regulitas kode etik yang ada. Kedua, meningkatkan kompetensi dan mengikuti pelatihan untuk para mahasiswa. Yang ketiga, membangun keteladanan bagi setiap mahasiswa. Dan yang terakhir, menciptakan kultur atau budaya etis. Nah, poin keempat ini sudah kita laksanakan, yaitu menjunjung tinggi budaya harmoni, excellence, dan integriti tadi. Nah, sekian kelompok kami. Kesimpulannya, ayo mengamalkan nilai budaya HEI, yaitu harmoni, excellence, integrity. Go!